Shalom Bapak Ibu. Kulo ambali sepisan malih nggih. Shalom. Terima kasih. Sedaya tansah binerkan dening Gusti. Puji Gusti. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di momen Paskah kali ini kembali kita diingatkan akan sebuah karya penyelamatan yang luar biasa, anugerah yang luar biasa yang boleh Tuhan berikan buat kehidupan pribadi, lepas pribadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Dan kita semua yakin dan semua kita percaya bahwa kita sebagai anak-anak Allah juga bisa menjadi berkat, juga bisa menjadi terang bagi semua orang. Melalui apa Bapak Ibu? Melalui perbuatan sikap hati kita, melalui pikiran dan tindakan kita setiap harinya. Dan Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan, hal ini merupakan karya yang terbesar yang Tuhan boleh berikan di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu kita aplikasikan ini semua di dalam kehidupan kita, sehingga kita dan Bapak Ibu benar-benar bisa menjadi berkat buat sesama. Kasih yang terindah, Bapak. Siang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di Yesusku, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Sekali lagi Bapak Ibu, kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Dan ku hargai Yesus, Engkau ku kagumi. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita benar-benar masuk di dalam ibadah kali ini. Kita mau menurut firman Tuhan kali ini. Kita mau benar-benar masuk di dalam pujian kali ini.
kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Sekali lagi Bapak Ibu, kita mau menyatakan iman kita. Terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Sekali lagi kita mau katakan, yang terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri. Dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur, kami berterima kasih Bapa di momen Paskah di tahun 2021 ini Tuhan. Engkau masih memberikan kami berkat-berkat yang luar biasa Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan karena Engkau begitu luar biasa memelihara setiap keluarga-keluarga yang ada di GITJ Banyutowo ini Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Biarlah di momen Paskah ini kami kembali lagi lahir baru, kami kembali lagi menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Biarlah boleh kami kembali kepadamu Bapak, sehingga anak-anakmu di tempat ini Bapak
boleh menjadi berkat Bapa. Sekali lagi biarlah apa yang kami lakukan Tuhan, di mana kami berada, Engkau selalu menyertai kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, kami membuka ibadah ini hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Monggo Bapak Ibu, kami silakan duduk kembali. Sekali lagi Bapak Ibu, Shalom. Shalom Bapak Ibu. Sungguh luar biasa Bapak Ibu, di pagi hari ini di cuaca yang sangat cerah, sangat menggembirakan buat kita semua, karena kita masih diberikan waktu dan kesempatan oleh Tuhan untuk kita bisa menikmati kembali lagi momen Paskah di tahun 2021 ini. Sekiranya kita selalu bersyukur, berterima kasih karena berkat-berkatnya yang tidak terhingga, berkat-berkatnya yang sungguh luar biasa bagi Bapak Ibu dan saudara semua. Dan saya yakin dan percaya kita pagi ini, seminggu ini sudah diberkati Tuhan dengan luar biasa. Betul Bapak Ibu? Betul nggih? Dan saya berharap Bapak Ibu juga bisa menjadi berkat buat semua orang. Melalui apa Bapak Ibu? Melalui pekerjaan kita, melalui berkat-berkat yang kita miliki, melalui apapun juga yang kita lakukan, biarlah kita selalu memancarkan kasih dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Amin Bapak Ibu. Mari kita memberikan persembahan kepada Tuhan yang sudah kita masukkan di depan. Kita akan mengiringi dengan pujian Allah Bangkit. Mari Bapak Ibu bisa bertepuk tangan. Kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkan musuh, selamatkanlah umatmu. Allah dasar di tempat kudusnya. Sekali lagi, gerakkanlah kekuatanmu ya Allah.
Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri sekali lagi. Kita mau menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan, kepada Bapak Sakria, monggo. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur padamu pada pagi hari ini. Terima kasih untuk ibadah pada pagi hari ini. Di saat ini Tuhan, pada ibadah pagi hari ini Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk kami memberikan persembahan kepadamu Tuhan, berupa persembahan materi. Kiranya Engkau sucikan, kuduskan Tuhan persembahan ini, sehingga boleh menjadikan berkat buat gerejamu di tempat ini, boleh menjadikan berkat buat pelayanan gerejamu di tempat ini, dan boleh menjadikan berkat buat pelayananmu di dunia ini boleh nyata Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajari kami untuk memberikan persembahan yang terbaik buat kami dari kehidupan kami. Mungkin hanya tidak sebanding dengan apa yang sudah Engkau berikan kepada kami Tuhan, namun kami pada pagi hari ini mau memberikan persembahan dengan tulus, dengan sukacita hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, apabila pada saat ini kami belum bisa memberikan persembahan, kiranya Engkau berkati kami sehingga boleh memberikan persembahan kami di lain waktu dengan penuh sukacita dan dengan tulus hati hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Lebih dari itu Tuhan, kami mau persembahkan kehidupan kami hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah bangkit dan hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saged pinarak malih. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya berharap Bapak Ibu dan saudara bisa menoleh ke kanan, ke kiri, belakang depan kalau ada ya. Bisa katakan selamat Paskah Bapak Ibu, Gusti berkahi. Monggo Bapak Ibu nggih. Nah. Nggih, matur suwun Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini sebagai dasar dan pondasi kita untuk bisa menjalani kehidupan ini. Kalau biasanya Bapak Ibu memiliki pendirian dan pendapat yang menurut Bapak Ibu itu benar, itu bagus menurut jenengan, tetapi satu hal yang jangan Bapak Ibu lupakan, kita harus selalu berpaling dari diri kita sendiri, dari ego kita sendiri. Kita berpaling kepada Sang Hidup, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus, sebagai pedoman hidup kita. Jadi ketika kita mau berserah, berpaling kepada yang hidup, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus, Tuhan pasti akan menuntun setiap langkah kita. Di tengah-tengah kondisi yang sulit pun seperti ini, di tengah-tengah kondisi pandemi seperti ini, Tuhan pasti buka jalan. Tuhan pasti memberikan yang terbaik, karena kita ini berharga di hadapan Tuhan, seperti yang kau ingini. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak kau menebus
bukan dengan barang fana. Bukan dengan barang fana. Amin Bapak Ibu. Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal, darah noda dan celah. Bukan dengan emas perak. Yesus menebus kita dengan darah yang mahal. Menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sekali lagi Bapak Ibu, kita mau meresapi dan meresponi pujian ini. Bukan dengan barang fana. Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal, darah noda dan celah. Amin. Bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bapak Ibu dan Saudara, saya undang bangkit berdiri. Telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti
dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Jadilah padaku, Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. sekali lagi Bapak Ibu, jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Sidang jemaat yang terkasih, pertolongan kita dari dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pencipta langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, serta tetap setia untuk selama-lamanya. Turunlah kiranya atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai dengan ayat 18. Demikian firman Tuhan. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan nampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang berbahagia yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami menaikkan syukur dan menaikkan pujian hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Tuhan yang menciptakan langit bumi, yang bertahta di surga, yang mengasihi umat manusia dengan kasih yang sangat besar, dan tidak ada kasih yang sebesar itu selain dari kasih-Mu, ya Tuhan Yesus Kristus. Engkau telah relakan tubuh-Mu, darah-Mu, untuk menanggung, membasuh dosa-dosa kami di atas kayu salib. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk kasih-Mu yang sangat besar. Ya Bapa, pada saat ini kami juga mensyukuri untuk persekutuan yang indah bersama dengan seluruh umat Tuhan, dan
bersama dengan Tuhan dalam ibadah ini, kami bersyukur kepadamu bahwa kami bisa bersama-sama mengagungkan Tuhan, diberi kesempatan untuk hidup sampai saat ini. Ini adalah anugerah kemurahan Tuhan. Dan saat ini kami memohon kepadamu Bapa, kiranya Tuhan memberkati bangsa kami, negeri kami Indonesia, memulihkan bangsa kami Indonesia, dan menjagai bangsa kami dijauhkan dari segala mara bahaya, dari segala perpecahan. Tuhan yang akan terus melindungi dan menyatukan bangsa kami Indonesia yang tercinta ini. Kami memohon kepada Tuhan, saat ini kami akan menerima kebenaran firman Tuhan. Allah Roh Kudus kiranya menjamah hati dan pikiran kami sehingga kami mampu memahami firman-Mu dan kami lakukan. Terpuji namamu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Berpaling kepada Sang Hidup. Ini adalah tema Paskah Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia pada saat ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, iman kita tidak dibangun di atas mitos, dongeng, atau legenda. Tetapi iman kita dibangun di atas fakta sejarah. Peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi. Iman kita, kekristenan, tidak dibangun di atas dongeng, kancil nyolong timun, lalu kita menarik pelajaran dari kancil nyolong timun. Tidak dibangun di atas dongeng, yuyu kangkang andi-andi lumut, kelenting abang ijo kuning, lalu kita menarik pelajaran darinya. Tidak. Tetapi iman kita, kekristenan, dibangun di atas fondasi yang sungguh-sungguh terjadi, peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi, yaitu peristiwa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Ketika peristiwa Tuhan Yesus telah disalibkan dan dikuburkan di tempat tertentu, dikubur yang belum pernah diletakkan mayat, karena itu adalah kuburan Yusuf Arimatea yang dikhususkan bagi Yusuf Arimatea kalau nanti dia meninggal. Tetapi kubur itu karena peristiwa salib dipersembahkan untuk menjadi tempat bagi mayat tubuh Tuhan Yesus Kristus. Maria Magdalena, salah satu wanita yang menjadi saksi mata di mana mayat Yesus diletakkan. Dan pada pagi-pagi buta di hari pertama minggu itu, atau hari ketiga setelah Tuhan Yesus dikuburkan, dia pergi ke kubur Tuhan Yesus dengan maksud untuk merempah-rempahi mayat Tuhan Yesus Kristus. Tetapi sampai di sana dicatat oleh Rasul Yohanes, dia tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Kubur itu terbuka dan mayat Tuhan Yesus tidak ada. Pikir dia, mayat Tuhan Yesus dicuri orang, diambil orang. Lalu dia pergi pulang ke Yerusalem, menemui murid-murid Tuhan Yesus yang lain, rasul-rasul, dan mengatakan bahwa mayat Tuhan Yesus diambil orang. Lalu murid Tuhan Yesus pergi ke kubur dari Yerusalem ke kubur Tuhan Yesus. Petrus dan Yohanes. Yohanes lebih dulu. Kemudian Petrus
menyusul. Tetapi Yohanes hanya berdiri di depan kubur, lalu Petrus masuk. Kemudian Petrus berpikir di dalam hatinya, gerangan apa yang terjadi? Tetapi dicatat di dalam oleh Rasul Yohanes bahwa orang yang dikasih Tuhan, yaitu Yohanes sendiri sesungguhnya, percaya dalam hatinya. Tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Petrus masih berpikir apa yang terjadi. Kemudian mereka pergi atau pulang kembali ke Yerusalem. Sementara itu Maria Magdalena tinggal di kubur itu, berdiri dekat kubur itu dan menangis. Kemudian dia menjenguk, menoleh ke dalam kubur itu. Di sana dia melihat ada 2 malaikat yang duduk di kepala dan di kaki di mana Tuhan Yesus pada saat itu diparingkan. Di tempat di mana mayat Yesus diparingkan. Malaikat itu berkata, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria Magdalena, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Peristiwa kematian Tuhan Yesus sungguh telah mengguncangkan hati para murid. Kita tahu, kita pernah merasakan, dan semua yang ada di ruangan ini pernah merasakan bagaimana ditinggal oleh orang-orang yang sangat dikasihi. Itu adalah peristiwa yang sangat mengguncangkan. Itulah yang dialami oleh Maria Magdalena dan murid-murid yang lain. Mereka berduka sangat dalam. Bukan hanya berduka, mereka putus asa. Bahkan mereka dilingkupi dengan ketakutan yang luar biasa. Tapi kemudian dituliskan oleh Rasul Yohanes, sesudah berkata demikian, ia, Maria Magdalena, menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Maria Magdalena menyadari ada pribadi yang datang. Tidak tahu apakah itu karena langkah kakinya atau karena saklebatan dia melihat ada sosok yang datang. Tetapi dia menoleh. Lalu pribadi itu berkata, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Yang berkata ini adalah Tuhan Yesus. Mengapa Tuhan Yesus? Bukankah Tuhan Yesus tahu bahwa Maria Magdalena menangis karena dia? Bukankah Tuhan Yesus tahu bahwa Maria sedang menangis karena mayat Tuhan Yesus gak ada? Lalu ngapain? Kenapa Tuhan Yesus harus bertanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Jadi seringkali di dalam kitab suci kita menemukan Tuhan Yesus itu menggunakan pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan Tuhan Yesus salah satunya adalah Tuhan ingin orang yang menjadi teman bicaranya itu mengungkapkan rasa, mengungkapkan pikirannya, berkata apa sesungguhnya yang ada di dalam batinnya, mengatakan sejujurnya apa yang ada di dalam hati dan pikirannya. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Tetapi sayangnya pada waktu itu Ibu Maria Magdalena belum menyadari, karena Ibu Maria Magdalena menyangka bahwa orang itu adalah penunggu taman. Jadi kubur itu adalah kubur Yusuf Arimatea, seorang bagian dari tokoh-tokoh yang sangat penting di Israel, tokoh agama di Israel, sehingga wajar kalau kuburnya itu di sebuah taman lalu ada penunggunya. Ya.
Kubur Banyutowo saja ada yang ngurusi, apalagi ini adalah kuburnya orang kaya. Lalu Ibu Maria Magdalena berkata, Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya. Pikir Maria ini, penunggu taman ini yang bertanggung jawab. Karena dia yang ngurusi kuburan itu. Dan kuburan itu ditutup dengan batu yang sangat besar. Nggak mungkin seorang wanita atau 1-2 orang bisa menggulingkannya. Nah, karena itu dia berkata, Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya. Dia menyangka itu adalah penunggu taman. Tapi Tuhan Yesus berkata, Maria. Mendengar suara itu, mendengar suara itu, mendengar sapaan itu, mendengar panggilan itu, Maria berpaling dan tahu persis bahwa pribadi itu tidak lain adalah Yesus Kristus. Maria dalam perjalanannya mengikut Tuhan Yesus bukan hanya sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, tetapi selalu bersama dengan rombongan Tuhan Yesus Kristus. Jadi tahu persis suara siapa. Bahkan dia memiliki pengalaman yang luar biasa karena dia pernah dibebaskan dari 7 roh yang membelenggu dia. Mendengar sapaan Tuhan Yesus Kristus, Maria berpaling kepada dia dan berkata, Rabuni. Tidak dituliskan oleh Yohanes apakah pada saat itu Maria langsung bersujud, tidak. Tetapi saya membayangkan ini adalah guru. Kemudian Maria Magdalena itu adalah murid. Jadi tidak mungkin kalau saya sutradaranya lalu membuat seperti film Ikatan Cinta atau sinetron Ikatan Cinta. Siapa itu Andin dan siapa gitu ya. Lalu ketika ketemu, oh sayangku, berpelukan. Tidak mungkin ya. Ini adalah guru dan murid. Jadi ada rasa hormat yang tinggi ya. Guru dan murid dalam dunia timur itu kalau ketemu ya ciumnya cium tangan ya. Itu guru dan murid ya. Jadi saya membayangkan itu pasti dia akan bersujud dan memegang kaki Tuhan Yesus Kristus. Karena itu Tuhan Yesus berkata, janganlah engkau memegang aku. Ada beberapa orang ahli kitab mengatakan, jangan engkau menahan aku karena aku belum pergi kepada Bapa. Pergilah, katakanlah kepada saudara-saudaraku bahwa saat ini aku pergi kepada Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu. Jadi Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berpaling kepada Sang Hidup. Para murid, secara khusus Ibu Maria Magdalena yang tadinya berduka cita, yang tadinya berputus asa, yang tadinya dilingkupi dengan kecemasan, ketakutan, ketika bertemu, menatap, menyaksikan pribadi Tuhan Yesus Kristus, duka cita itu berubah menjadi sukacita, putus asa itu berubah menjadi harapan, ketakutan itu berubah menjadi keberanian. Dan itu nanti akan dibuktikan di dalam kisah-kisah selanjutnya, bagaimana para murid yang ketakutan, mereka yang menutup diri di dalam rumah yang terkunci rapat, tapi setelah peristiwa kebangkitan mereka ada keberanian. Jadi inilah fakta sejarah. Karena saksinya bukan hanya satu. Secara hukum saksi satu mungkin masih diragukan, tetapi ini saksinya banyak. Bukan hanya 1, 2, 3, 4, 5 orang, tetapi para rasul, para murid yang lain, bahkan
bahkan kepada Rasul Paulus sendiri, sang penganiaya, si penganiaya umat Tuhan, yang pada akhirnya Rasul Paulus berkata, dia telah menangkap aku seperti seorang anak yang lahir sebelum waktunya. Jadi inilah fakta sejarah. Tetapi apa pelajarannya melalui peristiwa ini, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus pada masa itu telah membuat para murid yang menyaksikan sendiri, yang menatap sendiri, yang tadinya ketakutan, yang tadinya putus asa, yang tadinya cemas, berubah menjadi sukacita, berpengharapan, diberi keberanian oleh Tuhan. Hari ini mungkin kita mengalami ketakutan, kecemasan, duka cita. Mungkin hari ini kita mengalami hal-hal itu, tetapi saya yakin goncangannya tidak sehebat yang dialami oleh para murid pada masa itu. Kalau mereka bisa melalui masa-masa itu, dan jaminannya adalah Tuhan Yesus bersama mereka, maka hari ini kita pun kalau menghadapi masa-masa yang sulit saat itu, kita akan diberikan kekuatan oleh Tuhan. Amin. Sehingga tidak ada kata putus asa, ya, menyerah, tetapi kita akan menjalani ini karena kuasa kebangkitan Tuhan Yesus itu bersama kita hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Bapak, Ibu dan Saudara, yang berikutnya, Tuhan mau sebagaimana Maria Magdalena dikasih tahu oleh Tuhan, diutus oleh Tuhan, pergilah kasih tahu saudara-saudaraku. Maka dia pun pergi. Dia wanita pertama yang membawa kabar baik, kabar tentang kebangkitan itu kepada para murid. Meskipun saat itu para murid meragukan. Bahkan ada beberapa, 2 orang dikisahkan di dalam kitab Kisah Para Rasul yang pergi ke luar kota. Dia bingung dengan kabar itu, tapi kemudian juga bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita pun sama, berita kebangkitan itu dipercayakan kepada kita untuk dibawa kepada orang-orang, supaya mereka juga menerima berita kebangkitan dan menerima anugerah keselamatan seperti kita saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami bersyukur karena kami memiliki Tuhan yang menang atas kematian. Tuhan yang telah mengalahkan maut. Tuhan yang sesungguhnya bukan Tuhan yang mati. Tubuh manusia, tubuh insanimu, yang harus mati untuk menanggung dosa penderitaan kami. Tetapi sesungguhnya Engkau Allah yang tidak pernah mati. Tubuh insanimu bangkit dari antara orang mati dengan tubuh surgawi, tubuh kemuliaan, yang memungkinkan bagi kami, Tuhan, bagimu untuk menuntun kami, menyertai kami dimanapun kami berada. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Bahkan Engkau melindungi seluruh umatmu dimanapun berada. Engkau hadir bersama dengan seluruh umatmu dimanapun umatmu berada. Karena itu biarlah kuasa kebangkitan yang Tuhan percayakan kepada kami, yang telah diteruskan dari generasi ke generasi, saat ini pun akan kami teruskan kepada generasi masa kini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang telah memulai pekerjaan yang baik di tengah-tengah kami.
Tuhan yang akan meneruskannya sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Kuatkanlah kami anak-anak-Mu meskipun kami menghadapi berbagai macam kesulitan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bersama dengan seluruh orang percaya di muka bumi, kita akan mengucapkan pengakuan iman kita. Mari kita berdiri. Pengakuan iman rasuli. 1. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita. 3. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. 4. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. 5. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. 6. Naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. 7. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. 8. Aku percaya kepada Roh Kudus. 9. Gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus. 10. Pengampunan dosa. 11. Kebangkitan daging. 12. Dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada anak kita yang akan menaikkan pujian bagi Tuhan dengan judul Te Teleste. Iya. Silakan Mas Farel. Iya. Nanti Bapak Ibu juga bisa membuka di channel YouTube GITC Banyutowo, dan silakan di jempol, di like, di subscribe, dan di-share, dibagikan kepada banyak orang, dan dikasih komen yang positif. Dosaku dengan darahmu, Teteleste sudah selesai. Ku yakin Engkaulah penebusku. Menahan luka karena dosaku, tertunduk muka menahan berat beban dosaku. Di kayu
dosaku dengan darahmu. Tetelestai sudah selesai. Kini ku yakin Engkaulah penebusku. Terima kasih. Ya, makasih Mas Farel. Ya, Bapak Ibu, Mbah-mbah mungkin belum tahu iki sejane sapa to? Niki buyute Mbah Rusgima, nggih. Terus Mbah Rusgima riyen guru sekolah minggu, niki buyute. Salajengipun pawartos pasamuan, monggo. Salam Bapak Ibu, atas nama segenap pekerja gereja Gembala GITJ Banyutowo, Jemaat GITJ Banyutowo dan Bapak Ibu Majelis GITJ Banyutowo, kami menyampaikan selamat Hari Paskah 2021, Tuhan memberkati. Warta Gereja Ibadah Minggu 4 April 2021. Laporan keuangan ibadah Minggu 28 Maret 2021. Kolektor pagi 1.929.000. Kolektor siang 1.093.000. Persepuluhan Yantin 480.000. Persepuluhan warga Maranatha 500.000. Persepuluhan NN 165.000. Persepuluhan dari Mbah Kasmi Firdaus 200.000. Persepuluhan Zaitun 300.000. Persepuluhan CJS 350.000. Persepuluhan NN 2.230.000. Persepuluhan NN 322.000. Pengeluaran air minum Cleo 23.000, bensin 100.000, subsidi sekolah minggu 2 juta, bensin dan senar pemotong rumput 60.000, plastik perjamuan kudus 45.000, donatur untuk Paskah anak Hermon Kids dari Magelang 500.000. Akomodasi dan materai tanda tangan NPHD 190.000. Dana cadangan gereja Maret 2021 1 juta. Dilah Kasukman 240.000 dan kunjungan jemaat 2 orang 400.000. Ibadah perjamuan kudus Jumat Agung yang pertama, kolektor dan persembahan 3.269.000, persembahan NN 200.000, persepuluhan Maranatha 123.000, persepuluhan Getsemani 26.000. Ibadah perjamuan kudus yang kedua, kolektor dan persembahan perjamuan 2.668.000, persepuluhan keluarga Firdaus 400.000, persepuluhan NN 2 juta. Subsidi Paskah keluarga muda 1 juta, telapak meja 42.000, oli mesran 35.000 dan hand sanitizer 250.000. Persembahan dari anak Dinda 100.000, persembahan dari NN 100.000 untuk PPA, persembahan dari anak Monica 20.000, persembahan dari anak Katon 50.000 dan persembahan Pralaya Mulya 69.000. Saldo tunai bendahara 34.226.221 rupiah. Uang gereja yang ada di bank 98.812.896 rupiah. Jumlah keseluruhan
Rp133.039.117 Atas nama Jemaat GITC Banyutowo kami sampaikan terima kasih. Tuhan senantiasa memberkati. Jadwal kegiatan Persekutuan Doa Kamis 8 April 2021. Pembawa firman Ibu Lina Sukodono. Pembawa acara perwakilan ibu-ibu. Petugas doa perwakilan ibu-ibu Bapak Ruslan dan Bapak Guru Injil Nikodemus Suradi. Pemain musik Bapak Sujud Marioto. Pelayan ibadah umum Minggu 11 April 2021. Ibadah pagi. Penerima jemaat Bapak Sunaryo dan Bapak Edi Prasetyo. Petugas hand sanitizer Bapak Muhadi Sutami. Pengukur suhu tubuh Ibu Sutami Muhadi. Pemain musik Bapak Sujud Marioto. Singer Ibu Hartini Warno dan Ibu Tutik Di. Pelayan firman Tuhan Bapak Guru Injil Nikodemus Suradi. Pembawa syahadat Ibu Farida Suparjanti dan koordinator Ibu Rusmadi. Ibadah siang penerima jemaat Ibu Eliana Ardi Kusumawati dan Bapak Rodiawan Setia Adi. Petugas hand sanitizer Bapak Suwarno Tri Sayekti. Pengukur suhu tubuh Ibu Tri Sayekti Suwarno. Pemain musik Bapak Teguh Firmanto. Singer Ibu Ratni Utomo dan Ibu Dwi Win. Pelayan firman Tuhan Bapak Guru Injil Nikodemus Suradi. Pembawa syahadat Ibu Ngatinah dan koordinator Ibu Sunwi. Jumlah hadir minggu lalu ibadah pagi 237 dan ibadah siang 126. Jumlah keseluruhan 363 jemaat. Warta Panitia Hari Besar. Pengumuman lomba Paskah akan disampaikan oleh Panitia Hari Besar setelah warta gereja ini. Keluarga muda. Paskah keluarga muda akan melakukan kunjungan ke rumah anggota keluarga muda mulai jam 5 sore hari ini kepada anggota keluarga muda agar standby di rumah. Mohon maaf, warta pernikahan kedua. Saudara Dimas Prasetyo, putra dari Bapak Edi Susanto dan Ibu Sri Wagiyati dari Desa Banyutowo RT 3 RW 1 dengan Saudari Ayu Elsa Mayori, putri dari Bapak Sukarso almarhum dan Ibu Kamti dari Desa Banyutowo RT 3 RW 1. Pernikahan gereja akan dilaksanakan pada hari Kamis 8 April 2021 jam 10 pagi di GITC Banyutowo. Demikian warta gereja, Tuhan memberkati. Monggo panitia hari besar yang mau menyampaikan warta gereja. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Di sini saya sebagai panitia lomba menyanyi kidung virtual akan menyampaikan hasil pelaksanaan lomba kidung virtual jemaat. Yang mengikuti kegiatan ini, kami berharap sebetulnya banyak keluarga 500 luwih yang ikut ini hanya 11. Yang paling bawah keluarga Bapak Teguh Santoso dengan nilai jempol subscribe jempolnya tok 82. Terima kasih Pak Teguh atas partisipasinya. Nomor 2 dari bawah Pak Teguh Santoso siapa?
Halah yo lek ngetik ngene kaya yo Teguh Firmanto. Ini Pak Teguh Firmanto laralat. Salah ketik. Maaf Mas Teguh. Mbak Su maaf. Yang nomor 2 dari bawah. Keluarga Bapak Sukriyo dengan jempol 82 sama. Nomor 3 dari bawah. Keluarga Ibu Ngatinah dengan nilai 82 sama. Nomor 4 dari bawah. Keluarga Novita Suti dengan nilai jempol 115. Lumayan, terima kasih Mbak Suti. Yang 6 dari bawah. Keluarga Bu Suntarni 129 jempol. Kemudian keluarga Mbak Santi Zakaria 134 jempol. Keluarga Bapak Bawi Tati, terima kasih Mas Bawi, dapat jempol 159. Kemudian keluarga Yohana Trio ini nilainya ora dicantumkan, tetapi tayangannya paling akeh didelok jemaat 1958. Sing delok ning ora jempol. Cuman dibuka didelok le nyanyi lho apike cah iki le nyanyi ning ora dijempol, mok didelok entok jane eman-eman akeh banget. Adapun juara 3 besar yang ketiga keluarga Lita Pak Suradi STH. Nah ini nomor 3, boleh tepuk tangan. Yang nomor 2 keluarga Bapak Suntoro Karmiati dengan nilai 463. Yang Mbak Lita Pak Suradi 332. Ngene ya apik dibuka ning dijempol masih ada. Adapun yang juara satunya keluarga Ibu Rusminah dengan nilai 534 jempol. Tepuk tangan untuk Mbak Rus. Kemudian kami sampaikan bahwa jempol ini ditutup kemarin hari Sabtu jam 5. Kalau len jempol iku wis jam 6 jam 7 nglumpuk yo nglumpuk wis ora iso masuk. Jadi pas hari Sabtu jam 5 jempole ditutup. Kemudian kepada petugas Bu Parmi, Mbak Tati, kami mohon mempersiapkan diri. Kami sampaikan juga kepada Bapak Ibu bahwa penghargaan kejuaraan ini 3, yang lain masih tetap mendapat kenang-kenangan sebagai peserta. Dan saya sampaikan ada hadiah khusus dari tim multimedia sebagai juara favorit. Ora sing tok jempol lagi ning sing didelok wong akeh, yaitu keluarga Mbak Yohana Trio. Ini khusus dari tim multimedia. Lho sing delok akeh ngene kok ora jempol, kok leman-eman, mau didelok bloko. Monggo Mbak Tati, Mbak Parmi. Kemudian pesertanya juara 1 Mbak Rusminah, Bu Karmiati, Bu Suntoro, Mbak Lita Pak Suradi. Monggo satu-satu nggih.
Monggo Bu Rusminah untuk maju. Dipanggil sedaya tuh mangke dihadiahi bersama. Mengisor ini. Oh, dipanggil semua Bapak Ibu. Bu Rusminah berarti sing pol pinggir mriko. Lajeng Bu Karmiati napa Pak Suntoro jejere. Lajeng mangke kersane nganu riyen Bu Tati. Kersane jejer riyen kaya wayang dijejer niku lho. Mbak Lita Pak Suradi, monggo jejere melih. Bu Karmiati monggo Bu. Ini nomor 1, 2, 3. Kemudian keluarga Yohana Trio. Sopo? Mas Bawi bisa mewakili? Monggo. Lah kok keluarga Bawi? Nak ngakoni Pak Suci semeningsan apa sing tiga niki mawon yen. Ya. Ini yang 4 biar diterimakan dulu biar Mas Bawi engko iso tampil kedua. Nomor 1 Ibu Rusminah. Ya, tepuk tangan. Nomor 2 Ibu Karmiati Suntoro. Loh, bergudi dek cilik. Keliru ta ora iki? Nomor 3 keluarga Mbak Lita. Kemudian juara favorit dari tim multimedia keluarga Mbak Yohana Trio. Nggih monggo kalau aturi. Aku melu foto. Selanjutnya untuk maju ke depan keluarga Pak Bawi Tati, keluarga Mbak Santi Sakaria. Bu Santi mboten enten. Keluarganya yang mewakili. Oh ada. Nggih. Keluarga Mbak Suntarni. Keluarga Novita Suti. Wih, yo ngene iki mari aku yo wis ngene. Iki kono aku wis kebaktian esuk, Pak. Aku ora mangkat awan ya. Engko diterno. Keluarga Ibu Ngatina. Keluarga Bapak Sukriyo Purwati. Keluarga Bapak Teguh Firmanto. Ini yang 2 yang tidak hadir, ini keluarga Mbak Suntarni dan keluarga Mbak Suti.
Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Matur nuwun Pak Sunaryo. Selamat untuk para Bapak Ibu Saudara yang telah menerima hadiah. Ketok kaos setok itu hadiah. Dipun nak ketok barang dingae nggih ya. Pasamuan kagunganipun Gusti kita badhe mungkasi ati jero pangabekti menika. Monggo kita sami jumeneng. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, kasih sayang-Mu. Tuhan memberkati dalam ibadah kami peringatan Paskah 2021 ini. Dan selanjutnya kami akan pulang, kiranya Tuhan tuntun langkah kami. Dan anak-anak-Mu yang akan melanjutkan pekerjaan pelayanan sosial, kiranya Tuhan juga menuntun dan melindungi. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan sejahtera, arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Saat teduh. Sugeng kondur Gusti berkahi. Kudusnya